Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen, selaku pengajar mata kuliah kewirausahaan, tugas ini dibuat untuk melengkapi tugas satu tentang tugas BMC. Yang kami akan presentasikan tentang Risol Mayo Jebel, dimulai dari Aprilia Putri Nasution. Next, next lagi, next lagi. Yang pertama ada pengertian atau latar belakang dari Rizal Mayo itu sendiri. Jadi usaha kuliner rumahan yang satu ini merupakan jenis usaha favorit para pengusaha yang bisa dilakukan dengan mudah dan bisa dimulai dengan modal yang tidak begitu besar. Jadi risol mayo jebel ini adalah variasi dari risol mayo yang ditambahkan saus sambal untuk memberikan rasa pedas. Isiannya itu umumnya ada daging, telur, dan mayones. Jadi menciptakan kombinasi rasa yang creamy dan juga menggugah selera. Next. Yang kedua ada key partnership. Jadi kita tuh membangun jaringan sama orang-orang kayak distributor, food blogger biar namanya citra si Risol Mayo-nya itu naik. Terus reseller agar Risol Mayo ini banyak orang yang tahu dan justifiers. Next, ada cost structure, ada biaya produksi, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja, dan distribusi. Biaya produksi seperti biaya-biaya eh, alat-alat dan bahan-bahannya. Biaya pemasaran ada di resellernya dan lain sebagainya. Biaya tenaga kerja seperti kami dan distribusi sendiri. Next. Lalu selanjutnya yaitu ada key research. Yang pertama yaitu ada bahan baku. Bahan baku di sini menggunakan bahan alami dan segar seperti sayuran dan bahan isian seperti mayones, keju, sosis, dan lain-lain. Yang kedua ada peralatan produksi. Peralatan produksi ini memerlukan alat seperti kompor, wajan penggorengan, spatula, dan alat pengemas untuk memproduksi risol. Lalu selanjutnya yaitu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini tim yang terampil dalam memasak dan mengelola usaha, termasuk pelatihan bagi anggota untuk meningkatkan keterampilan. Dan yang terakhir ada modal usaha. Modal awal dari anggota kelompok atau pemilik usaha untuk memulai dan menjalankan operasional. Lalu selanjutnya ada channel. Di sini yang pertama ada media sosial. Jadi kita memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, untuk mempromosikan produk dan menjangkau pelanggan lebih luas. Yang kedua, yaitu kita penjualan online menggunakan layanan pengantaran seperti Grab, GoFood, atau GrabFood untuk memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian. Yang ketiga, yaitu ada toko offline, menjual produk di toko fisik atau warung sekitar serta mengikuti festival makanan untuk meningkatkan visibilitas. Dan yang terakhir yaitu pemasaran langsung. Melakukan penjualan langsung kepada konsumen di lokasi strategis seperti di dekat kampus atau pasar dan lain-lain. Lanjut. Selanjutnya ada key activities. Yang pertama, kita melakukan layanan pemesanan. Jadi kita menyediakan layanan pemesanan melalui WhatsApp atau aplikasi pengantaran makanan untuk memudahkan pelanggan. Kita melakukan pemasaran juga. Kita melakukan pengecekan produk. Jadi melakukan pengecekan secara rutin. Jadi simpan bahan di tempat bersih. Kita lakukan uji rasa juga dan juga kualitas produk. Selanjutnya ada pengecekan produk dan pengembangan produk. Dan kita mengadakan diskon, kupon, atau event khusus untuk menarik perhatian konsumen. Dan serta kita ada layanan pengaduan, jadi kita menyediakan keluhan dan saran pelanggan di email, Instagram, dan juga SMS. Next. Selanjutnya ada customer segment. Segmen demografis usia anak-anak dan remaja menyukai makanan yang praktis dan lezat, cocok untuk cemilan setelah sekolah atau berkumpul. Dewasa
biasanya membeli untuk acara keluarga, pertemuan bisnis, atau sebagai cemilan di orang tua. Mungkin membeli risol mayo untuk anak-anak atau sebagai cemilan ringan di rumah. Pendapatan menengah ke atas cenderung membeli risol mayo premium atau varian rasa khusus. Menengah ke bawah memilih risol mayo dengan harga lebih terjangkau. Segmen geografis, kota besar. Warga kota besar cenderung lebih sibuk dan cenderung memilih makanan yang praktis dan cepat saji, seperti risol mayo. Mereka juga sering membeli makanan ini di acara-acara sosial atau pesta. Suburban bisa lebih fokus pada harga atau membeli risol mayo dalam jumlah besar untuk acara keluarga komunitas. Segmen psikografis, gaya hidup sibuk. Mereka yang pekerja penuh waktu atau mahasiswa mungkin lebih tertarik pada risol mayo karena praktis dan mudah dimakan. Pencinta kuliner, orang yang suka mencoba berbagai makanan baru dan unik mungkin tertarik dengan inovasi varian risol mayo, misalnya risol mayo pedas, risol keju, atau dengan isian premium. Yang keempat, segmen perilaku. Pembeli berdasarkan acara atau kebutuhan. Pelanggan yang membeli risol mayo untuk acara tertentu seperti arisan ulang tahun, pesta, mereka mencari makanan yang mudah dibagikan dan disukai banyak orang. Segmen berdasarkan kebutuhan. Cemilan praktis dan cepat, pelanggan yang mencari cemilan enak yang tidak memerlukan banyak waktu untuk persiapan. Cemilan untuk acara sosial. Mereka ingin menyediakan makanan praktis dan populer untuk pertemuan atau acara keluarga. Dengan segmentasi ini, produsen risol mayo bisa mengembangkan strategi pemasaran yang lebih terfokus baik dalam hal promosi, distribusi, maupun penetapan harga. Next. Selanjutnya ada value proposition. Di sini pertama ada produk homemade. Homemade itu dibuat dengan tangan secara langsung, bukan produksi massal. Menggunakan resep rumah yang otentik, dijamin kebersihan dan kualitasnya karena proses pembuatannya terkontrol. Dia lebih fresh karena dibuat dalam jumlah terbatas. Lalu ada tidak menggunakan hanya menggunakan bahan-bahan alami, jadi lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi. Disarankan untuk segera dimakan dalam waktu 1 sampai 2 hari. Lalu ada varian rasa beragam. Di sini varian ada beberapa pilihan, yaitu ada original, ada cornet, ada sosis, dan lain-lain. Lalu ada packaging yang unik dan mudah digunakan. Di sini packagingnya dilengkapi dengan ventilasi agar risol tetap renyah, menggunakan kotak atau box khusus yang aman, lalu mudah dibawa dan praktis, dan desainnya juga menarik. Lalu harga terjangkau. Di sini sesuai dengan kualitas bahan yang digunakan, lebih murah dibanding produk restoran, lalu tersedia dalam beberapa pilihan dan cocok untuk semua kalangan. Jadi selanjutnya ada customer relationship. Jadi kita bisa menjaga kualitas produknya juga. Terus kita menerima kritik dari pelanggan. Kita mengukur kepuasan pelanggan juga, membangun hubungan yang jangka panjang dan juga mempunyai program yang loyalitas. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.